وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat lagi halaman 53, makalah ke-20. Qila ma sunnatul awliya. Kita sampai tentang seseorang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, apa itu sunnah para aulia, para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qila ma sunnatu awliyaihi. Ditanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apakah sunnah para wali itu? Qala ihtimalul adza anin nasi wa kanu min qablina yatawassawna bisalasin khisali. Maka dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sunnah aulia itu menanggung kesabaran atas sesuatu yang menyakiti mereka. Keadaan para aulia sebelum kami berwasiat dengan 3 perkara. Sunnah aulia, kata Imam Ali bin Abi Thalib, menanggung kesabaran atas sesuatu yang menyakiti mereka, apapun bentuknya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, walaupun sakit bagi mereka, tapi tidak akan pernah menjauhkan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau wali itu, seluruh manusia di dunia ini benci sama dia, seluruh manusia di dunia ini enggak demen dan kagak mau dengar ucapan dia, perkataan dia, tingkah laku dia, perilaku dia, wali masa bodoh. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tidak jauh dan tidak benci dengannya. Jadi para aulia begitu, bodoh amat, masa bodoh.
Semua orang mau nggak demen, mau nggak seneng, nggak ada urusan. Yang penting Allah ridha, Allah cinta, Allah dekat dengannya. Itu para wali. Ya, dia mau dijauhkan, dia mau diusir, ya, dia mau kagak dipegang ucapannya, perkataannya, masa bodoh. Tugas dia hanya menasehat, tugas dia mengarahkan, tugas dia membenarkan, tugas para wali meluruskan. Ya, itu para wali itu. Nggak ada para wali, para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melakukan sesuatu hanya untuk duniawi. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Aku berjuang dengan kesabaran, dapat pangkat. Enggak, para wali nggak ada yang pengen pangkat dari manusia, naunya dari Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah yang akan angkat derajatnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala udah mengangkat derajat seseorang, luar biasa. Ya. Nggak menginginkan harta, tahta, jabatan, pangkat, enggak. Ya. Yang mereka ingin cuman satu, yang mereka perjuangkan hanya cuman satu, yaitu mencari dan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh aulia tuh, ciri-ciri wali begitu. Ya, dia sabar menghadapi kehidupan dunia, dari kemiskinan, dari kemelaratan, dari kesusahan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka yang disebut kekasih Allah yang seperti apa? La khawfun, mereka gak akan pernah takut. Ya, nggak ada rasa takut. Ya, dengan diasingkan, dengan hinaan, dengan caci makian, dengan kemiskinan, dengan kemelaratan, mereka nggak akan pernah takut. Itu kekasih Allah. Ya, dia sabar hadapi itu semua, karena yang dia kejar hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun. Mereka nggak akan pernah bersedih. Nggak akan pernah bersedih. Apapun yang Allah ingin ambil, apapun yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian, cobaan apapun yang mereka dapatkan, mereka sabar menghadapi itu semua. Walahum yahzanun, mereka nggak akan pernah bersedih. Hartanya dirampas, tidak peduli. Yang penting Allah ridha. Dengan menegakkan hukum Allah, dicopot jabatannya, masa bodoh. Ya, dulu Buya Hamka tuh ingetin kita tuh sejarah. Apa kata Buya Hamka? Lebih baik saya keluar dari ketua MUI daripada saya disuruh mencabut haram mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Saya siap keluar dari ketua MUI, tapi saya tidak akan pernah cabut itu yang mana diharamkan untuk diucapkan oleh umat Islam. Ulama tuh kekasih Allah tuh. Ya, karena mereka hanya mencari ridha Allah. Ya. Nah, lalu Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, mereka para wali juga berwasiat dengan tiga perkara. Yang pertama, wayatatabuna biha man amila li akhiratihi kafahallahul muradinihi
wa dunyahu. Apa yang dikatakan? Barang siapa yang beramal, ya, melakukan kebaikan, melakukan pekerjaan untuk akhiratnya, dia mengerjakan sesuatu untuk amal akhiratnya, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kecukupan kepadanya dalam urusan agama dan dunianya. Tuh, siapa orang tuh, ya, yang melakukan pekerjaan, melakukan amal untuk akhiratnya? Siapa yang akan penuhi dunia dan agamanya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tuh para wali-wali kita mereka nggak mengharapkan dunia. Ya, semua apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, mereka perbuat, ya, itu hanya untuk menyelamatkan akhiratnya dan menyelamatkan akhirat kaum muslimin. Itu para wali itu baru wali. Wah, ada menyelamatkan dunianya seseorang. Kenapa? Dengan kita menyelamatkan akhirat kita, maka selamatlah dunia kita. Ya, dengan kita selamatkan akhirat kita, maka akan selamat juga urusan agama kita. Tuh, jadi jangan utamakan urusan dunia dulu, utamakan urusan akhirat. Kenapa? Supaya lancar urusan dunia kita. Kuncinya satu, mau lancar ke urusan dunia kita, lancarkan dulu urusan akhirat kita. Mau mudah gak urusan dunia kita, mudahkan dulu urusan akhirat kita. Ya, mau gampang gak urusan dunia kita, maka gampangkan dulu urusan akhirat kita. Gampang juga dunia kita, gak ada kesulitan, gak ada kemudahan. Karena ini langsung yang memberikan janji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kata Imam Ali dalam wasiat itu, ya, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dalam urusan agamanya dan urusan dunianya. Ya, utamakan akhirat. Kalau mau mudah, mau gampang, mau sukses, mau lancar urusan dunia. Ya, tapi kalau kita mempersulit urusan akhirat kita membelakangi urusan akhirat kita, ya, kita membelakangi daripada urusan akhirat kita, maka jangan harap urusan dunia kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, beliau katakan, wa man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa yang baik batinnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki zahirnya. Ya, nih, jaga batin kita. Biarin zahir kita jelek, Allah akan perbaiki. Ya, kenapa? Karena kita bisa memperjuangkan batin kita. Contohnya apa? Berjuang. Jangan sampai makanan yang haram dapat merusak batin kita. Ya. Oh, zahir tatoan
dari kepala sampai kaki. Tapi kalau Anda berjuang untuk membersihkan batin Anda, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam, yang di luar ikut dalam keadaan bersih. Jaga dulu batin. Batin itu susah kita nih. Ya, kadang ya zohirnya baik. Ya, ada orang sakit ditolong, musibah ditolong, tapi hatinya kerendengan, ada gak? Nah, itu bahaya tuh. Ya, bahaya. Aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mereka selalu berjuang, ya, membersihkan daripada batin. Nih, kotoran-kotoran yang ada di dalam nih, ya, yang selalu masih mengungkit apa, buang jauh-jauh. Zahirnya Allah sendiri yang akan memperlihatkan. Ya, coba para aulia-aulia kita, ya, para wali-wali Allah kita, para salaf-salafun saleh kita. Mana ada mereka orang yang dendam? Nggak ada. Ya, kenapa? Berjuang. Nah, ini juga kita mesti lakukan, bersihkan nih kotoran-kotoran yang ada di dalam, untuk hentikan yang haram di luar, jangan sampai masuk ke dalam. Contoh mudahnya gitu aja. Ini yang nggak baik, jangan ngotorin dalam kita yang baik. Ya, karena kita udah diingetin, kullu mauludun yuladu alal fitrah, itu bayi yang lahir ke muka bumi dalam keadaan suci, bersih, nggak ada kotoran. Kalau sampai kotor, berarti siapa? Kagak dia yang mengotori, kedua orang tuanya yang mengotori. Kok bisa begitu? Ya kalau si anak diempaninnya pakai susu duit hasil togel, gimana? Kotor gak? Ya. Lalu bagaimana ini gak hasud? Ya, nggak iblis, nggak syaitan yang setir. Ya. Jadi kata Imam Ali bin Abi Thalib, berjuang, bersihkan nih kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Ya, zahirnya Allah menunjuk. Ya, tanpa disadari, ya, tanpa dilihat, ya. Ada seorang ulama, Anda nggak perlu sebut namanya, meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Oh, itu luar biasa. Kalau datang ke rumah seorang, sini loh, jangan kejar dunia aja, gue minta duitnya segini, minta hartanya segini, main dirampas. Begitu dia meninggal dunia, ini satu kampung nangis, dari yang kakek-kakek sampai anak kecil. Ada tanya, Dek nangis kenapa? Bu nangis kenapa? Di luar kita berpikir, kalau Habib ini meninggal, anak saya nggak bisa sekolah lagi. Kenapa? Karena bayaran sekolah tiap bulan dia yang tanggung. Para wali. Tapi orang bingung, oh dia minta duit sono, minta duit sini, rumahnya nggak gede-gede, hartanya nggak nambah. Ternyata uang itu dibuat bantu warga yang susah di lingkungannya, yang anaknya putus sekolah, yang nggak bisa nyusu, memperbaiki masjid, musolah di sekitarnya.
Yang nganggur lakinya supaya nggak ribut sama istrinya, nggak pecah rumah tangganya, dikasih modal untuk usaha. Ya, berjuang untuk memperbaiki sesuatu yang rusak supaya menjadi lebih baik. Para itu perjuangan para wali. Oh, satu kampung nangis, semua keluar, laki, perempuan, anak kecil, orang keluar, menangis. Masih hidupnya, oh, nggak ada yang tahu. Sampai ditangis. Ya, tuh para wali nggak pernah ada yang mikirin dirinya, nggak ada. Nah, yang ketiga, dan Imam Ali bin Abi Thalib, waman aslaha ma bainahu wa bainallahu aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, dan barang siapa yang mengikhlaskan, ya, apa nih yang dia ikhlaskan? Ya, amal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluluskan amalnya yang berhubungan antara dia dengan sesama manusia. Tuh, apa yang udah kita kerjain untuk Allah dan Rasulnya, ya, yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ikhlaskan, ya. Jangan kita gerendengan. Ya, kalau kita ikhlas, ya, di dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluluskan amal yang berhubungan antara kita dengan manusia, sesama manusia, Allah akan luluskan. Tapi kalau kita buat Allah Subhanahu wa ta'ala aja nggak ikhlas, ya bagaimana sesama manusia bisa ikhlas? Nggak bisa. Ya, makanya jangan pernah inti ibadah karena orang lain. Jangan pernah, nggak ikhlas inti namanya. Datang nih ke majelis taklim, jangan karena orang lain, nggak ikhlas. Ya, mau beramal gede, jangan karena inti dilihat orang, nggak ikhlas. Wah, malu nih gue ngeluarin 2.000 nih. Yang 50 mah nih, malu ke depan dia, amal cuma 2.000. Ikhlas nggak? Nggak ikhlas. Pekerjaan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mesti dilaksanakan, dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah, ya, mempermudah, akan menggampangkan urusan kita sesama manusia. Tuh pentingnya, ya. Lihat para nabi, lihat para rasul, lihat para salafun saleh kita, lihat ulama-ulama kita, ya. Apa yang mereka lakukan hanya untuk Allah, hanya untuk meneruskan daripada apa yang dibawa oleh kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlaskan, ya. Kalau kita udah bisa ikhlas, udah, Allah akan luruskan. Allah akan luluskan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusan antara manusia. Urusan kita dengan manusia dipermudah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dipergampang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sholat karena Allah dan Rasulnya, ya, bukan karena takut nggak dikasih jajan, nggak dikasih makan.
Ya. Hadir ke majelis ilmu betul-betul untuk apa? Untuk kita utlubul ilma. Karena kita mempunyai kewajiban menuntut ilmu, bukan karena seseorang, bukan karena malu, bukan karena kagak enak. Jangan, karena Allah dan Rasulnya. Tuh, ya. Bantu masjid, musola, majelis taklim orang yang susah, bukan karena siapa-siapa, karena kita ingin beramal karena Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi kalau di dalam kepengurusan ada kesalahan, jangan salahkan masjid dan musolahnya. Nyesal gue bang, yang nyumbang masjid tuh pengurusnya korupsi, masjid jadi salahin. Nggak boleh dong. Amal kita hilang tuh. Padahal satu batak kita sumbang, jadi tuh masjid dipakai ibadah ngalir terus karena nggak ikhlas. Udah selesai. Tuh. Gimana mau mudah masuk surga? Ya. Yang salah siapa? Oh, yang salah pengurusnya, pengurusnya rombak. Untuk apa? Selamatkan masjid, bukan selamatin si pengurus dari kelaparan. Salah nih, mau balik sekarang nih. Ya. Selamatkan tempat ibadahnya. Ya. Selamatkan majelis taklimnya, selamatkan majelis zikirnya, selamatkan yayasannya, selamatkan yatim piatunya. Oh, ya, karena semua kita bangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah 3 wasiat, ya, yang diwasiatkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Ya, jaga ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jaga batin kita. Ya, berjuang, bersihkan Allah Subhanahu wa taala yang akan memperlihatkan zahirnya. Ya, biarin orang mau ngomong apa terserah. Entar Allah akan tunjukkan. Ya. Entar Allah Subhanahu wa ta'ala akan perlihatkan. Ya. Oh, orang yang caci maki Buya Hamka aja dulu begitu dia mati diminta disolatin yang Buya Hamka, hidupnya dia nyaki maki, ngecilin, tapi mati minta disolatin imamnya Buya Hamka. Tuh ulama kita. Bagaimana Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sama. Jadi maki dia, enggak minta dia yang mendoakan. Ya. Beda tuh kalau orang yang berjuang karena Allah dan Rasulnya atau karena dunia beda. Nggak bisa. Yang berjuang karena Allah dan Rasulnya, yang melakukan satu perbuatan pelaksanaan untuk Allah dan Rasulnya, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dengan itu kita pegang 3 wasiat ini yang insya Allah dapat kita kerjakan, kita laksanakan. Ya, sedikit demi sedikit di dalam kehidupan kita, sehingga tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam keadaan sempurna mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yuk kita bacakan suratul Fatihah untuk guru kita ya yang meninggal dunia, Bapak Ki Haji Yamin Muallim. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan, matikan dalam keadaan iman dan Islam, dalam mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah bangkitkan beliau dalam keadaan iman dan Islam, dibangkit dalam mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama rombongan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin, amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma hijaban lahu minan nar wa syitran lahu minan nar wa idgan lahu minan nar. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah min ahli kubur, min ahli la ilaha illallah, sayyidina maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi